Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kembali pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Oh Tuhan, kami membutuhkan Engkau, tuntunan-Mu dan juga penyertaan-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan, menerangi setiap langkah hidup kami. Mari Tuhan urapi kami dan nyatakan kebenaran firman-Mu sehingga kami bisa menangkap, bahkan bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 13 dan 14. Saya akan bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Jemaat dikasih Tuhan, setiap orang pasti pernah punya pergumulan. Bahkan mungkin ada juga di antara Bapak Ibu Saudara sekarang dalam pergumulan. Pergumulan yang terjadi bisa saja itu adalah pencobaan yang diizinkan Tuhan. Ingat, firman Tuhan juga mengatakan bahwa Allah tidak pernah mencobai dan dicobai siapapun. Ya, jadi ini yang mencobai pasti dari si jahat. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, pencobaan, pergumulan hidup kita yang mungkin juga berat buat kita. Firman Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Ya, katakan kepada masalahmu, kamu biasa. Sekalipun itu mungkin bagi kita selama ini berat. Misal masalah pekerjaan, misal masalah perekonomian, misal masalah keuangan dan lain sebagainya. Apa saja itu bisa saja saat ini jadi hal yang berat, yang sulit. Usaha sedang seret, ya, keuangan terus menipis, dan banyak lagi pergumulan yang lain yang mungkin kita sedang hadapi hari-hari ini. Tapi satu hal yang pasti, saudaraku, tidak pernah itu melebihi kekuatan manusia, kata firman Tuhan. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi pasti kita bisa menanggungnya, karena Tuhan berfirman bahwa ketika dicobai, Ia adalah setia dan adil. Ia akan memberikan kita jalan keluar sehingga sanggup menanggungnya. Kita bisa menanggungnya. Nah, saya percaya ketika saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara semua saat ini, apakah saudara percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa? Pasti amin. Apakah saudara percaya Dia Maha Besar? Saudara akan mengatakan amin. Ya kan? Kita akan mengatakan amin. Memang betul demikian. Sekarang pertanyaannya, saat menghadapi masalah, siapa yang kamu cari? Cari temannya yang berhikmat, cari orang bijaksana. Nah, saudara dikasih Tuhan, carilah Tuhan. Ya, jangan mengandalkan manusia. Firman-Nya mengatakan supaya kita mengandalkan Tuhan. Kalau mengandalkan manusia terkutuk, saudara. Karena itu, mari saudaraku dikasih Tuhan, cari Tuhan, andalkan Tuhan. Allah setia dan adil. Firman-Nya mengingatkan, karena itu saudara-saudaraku kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Tidak sedikit, artinya ada anak-anak Tuhan. Beberapa daerah mungkin di tempat-tempat tertentu, orang ketika mentok dengan caranya dia, ketika menghadapi masalah, cari orang pinter. Kalau orang pinter, profesor, dokter mending. Orang pinter nggak pernah sekolah. Cari tempat-tempat ya di mana dia bisa mendapatkan, berharap mendapatkan jalan keluar. Cari sembahan yang lain. Jauhi semuanya. Andalkan Tuhan. Termasuk saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Jangan andalkan orang lain. Ya, seringkali kita kan lebih mudah ya mencari apa yang dilihat dengan mata kita. Mungkin teman kita, mungkin di sana diceritakan hebatnya orang itu si A si B. Saya mau kasih tahu saudara, pencobaanmu tidak melebihi kekuatanmu. Engkau cukup mengandalkan Tuhan, sebab Dia Maha Besar. Amin. Yuk, coba lihat di Mazmur 96 ayat yang keempat, saya bacakan. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Perhatikan, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Allah apapun itu. Akan Allah cuma satu. Ya, tetapi ketika ini Allah kecil berarti ilah atau Allah-Allah yang sesungguhnya bukan Allah, kata Rasul Paulus pernah mengatakan. Tetapi dianggap seperti Allah. Sesuatu yang saudara anggap lebih daripada Tuhan, itulah disebut ilah atau Allah yang lain. Hati-hati, jangan berpaling kepada itu. Ya, fokusnya ke Tuhan. Kalau kita fokusnya ke masalah, saya punya bos saya ini
kecil dibandingkan dengan saya, dengan tangan saya aja mungkin besar tangan saya. Tetapi kalau fokus saya di sini, maka seluruh ruangan di mana saya berada saat ini tidak kelihatan. Artinya apa? Sepertinya besar sekali. Ya karena kita fokusnya mandangnya sini. Coba kita lihat secara profesional. Seperti dikatakan firman Tuhan. Pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatanmu. Ya, tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi artinya kita pasti bisa menanggungnya. Ya. Kalau sampai ada orang kok mengandalkan terlalu besar, aku nggak kuat lagi. Karena dia tidak mengandalkan Tuhan. Saya pernah punya pasien, klien saya di rumah sakit jiwa. Wah, dia mengatakan masalahku terlalu besar. Tidak ada yang melebihi masalahku. Saya bilang, no. Firman Tuhan mengatakan pencobaan biasa kok, nggak melebihi kekuatanmu kok. Kebetulan yang saya layani waktu itu anak Tuhan. Ya, jadi kok bisa sih sampai ke sana? Kenapa sih sampai stres, depresi, bahkan frustasi? Akhirnya ya terjadilah ya. Bisa sampai masuk rumah sakit jiwa. Gara-gara apa? Menganggap masalah dia terlalu besar. Dia lupa. Dia maha besar. Tuhan maha kuasa. Dia akan menolong kita. Ayo andalkan Tuhan. Ingat pencobaan biasa. Dan selalu ketika engkau mengandalkan Tuhan, Dia akan janjikan jalan keluar. Sehingga engkau sanggup menanggungnya. Engkau lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pagi hari ini boleh mengingatkan kami. Bahwa sungguh masalah apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan atas hidup kami. Tidak melebihi kekuatan kami. Bahkan Tuhan Engkau berjanji memberikan jalan keluar. Sehingga kami sanggup menanggung masalah apapun itu yang Tuhan telah izinkan atas hidup kami. Kami percaya Tuhan dan kami mau mengandalkan Engkau. Bukan mencari Allah lain. Bukan mencari solusi di luar firman-Mu. Kami mau mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Bahkan kami menyerahkan juga hari ini hidup kami. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap laku kami. Jauhkan kami dari segala celaka mara bahaya. Segala penyakit termasuk virus corona. Jauh dari hidup kami. Damai sejahtera sukacita dan berkat-Mu menyertai akan hidup kami semua. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Tetap setia. Maju terus. Bersemangat andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.